Oke, selamat berjumpa kembali di channel Mas Sulis, tentunya masih di ruang Cafe Matematika. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MS semuanya, terutama untuk para siswa kelas 8. Pada kali ini pembahasan kita adalah tentang soal-soal materi statistik untuk materi matematika kelas 8 SMP. Nah, untuk itu bagi anak-anakku, sahabatku kelas 8 SMP, mari pandang terus channel ini, simak terus pembelajarannya dengan harapan kalian semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga sebagai bekal untuk menghadapi ulangan harian, menghadapi penilaian tengah semester maupun menghadapi penilaian akhir tahun. Nah, tentunya masih di channel Mas Sulis. Baiklah, langsung saja kita akan mulai pembahasan kita, yaitu kita mulai dari soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, kita lihat di sini, diagram berikut menunjukkan data penjualan di suatu perusahaan motor. Nah, diagram ini ya, untuk horizontalnya, garis horizontal ini menunjukkan tahun penjualan di tahun 2006, tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011. Kemudian untuk yang sumbu vertikal ini menunjukkan banyaknya motor terjual ya, dalam ribuan. Berarti kalau di sini tertulis 10, ini artinya di sini 10.000. Ya, 10.000. Kemudian kalau tertulis 12 berarti artinya 12.000. Ya, jadi di sini 10.000, di sini 12.000, kemudian ini 8.000, ya, di sini 12.000 juga. Ini 16.000 dan di sini 18.000. Nah, baik. Karena yang ditanyakan adalah pada tahun berapakah terjadi kenaikan penjualan motor sebesar 20%. Nah, di sini ada 20%. 20% itu dari mana? Yaitu dari harga penjualan sebelumnya. Jadi kalau ditanyakan tahun 2007 itu berarti dari 2006 yaitu dari 10.000 itu naiknya apa betul 20%. Nah, di sini akan kita hitung kenaikannya. Jadi 10.000 ke 12.000 naiknya adalah 2.000 ya, 2.000 naiknya. Kemudian ini turun, kalau ini naik 4.000 ya, dari 8.000 ke 12.000. Nah, ini naiknya 4.000 juga ya, 4.000. Di sini naiknya 2.000. Nah, sekarang yang A, coba kita akan hitung apa betul ini tahun 2007 ya. Kita mulai dari kenaikannya ya. Jadi saya tulis berapa kenaikan penjualan, berarti ini saya tulis K kenaikannya untuk tahun 2007 itu adalah di sini 2.000 ya, 2.000 per dari 10.000 saya 10.000 dikalikan 100%. Nah, hasilnya adalah ya, di sini
nolnya saya hilangkan, kemudian di sini saya hilangkan 1, nah itu berarti 2 kali 10 berarti 20%. Nah sudah ketemu, jadi sebesar 20% itu berarti di tahun 2007. Tetapi akan kita coba apa betul tahun 2009 ini salah ya. 2009 itu berarti 4.000 dari 8.000. Berarti yang B ya, itu ya tahun 2009 ya, itu kenaikannya itu sama dengan 4.000 per harga penjualan tahun 2008 itu 8.000 dikali 100%. Nah, berarti ini habis dibagi ini ribuannya berarti 4/8 berarti sama dengan setengah ya. Setengah kali 100 berarti di sini kenaikannya adalah 50%. Nah, kenaikannya 50%. Maka untuk yang D ini salah ya. Nah, untuk yang C dan D itu caranya sama seperti ini ya, mencarinya 4.000 per 12.000 kali 100%. Kemudian yang tahun 2011 itu 2.000 per 16.000 dikali 100%. Nanti hasilnya berapa? Tapi di sini kita sudah ketemu yaitu untuk yang tahun 2007 ya, itu ketemu 20%. Gitu. Oke, bagaimana? Ada kesulitan? Ya, nah, kalau masih kesulitan silahkan diulang lagi, gitu ya. Jadi silahkan diputar ke belakang lagi, kemudian simak ya dengan cermat, gitu ya. Baik, kita lanjut untuk soal berikutnya, soal nomor 2. Ya, di sini. Soal nomor 2 diberikan data yang sudah terurut sebagai berikut. Ya, jadi ini sudah terurut ya, dari yang kecil ke yang besar. Ya. Jadi di sini 14, 16, 18, ini X kurangi 3, kemudian 20, 22, kemudian X ditambah 2. Median dari data tersebut adalah 19. Ya, 19. Berapakah nilai X? Nah, nilai X-nya berapa? Kan kita cari ya. Jadi di sini yang namanya median itu adalah nilai tengah. Jadi 14, kemudian 16, 18, kemudian ini X dikurangi 3, kemudian 20, ya 22, kemudian X ditambah 2. Nah, di sini ada berapa data? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ada 7, maka kalau kita bagi ya di tengah-tengahnya, maka ini ada 3, di sini ada 3, berarti mediannya adalah ini. Nah, tengah-tengah berarti mediannya itu sama dengan X dikurangi 3. Padahal ini sama dengan berapa? 19. Berarti X-nya sama dengan 19 ditambah 3. Berarti X sama dengan 22. Oke, ketemu ya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah D. Oke, saya kira cukup mudah. Jadi median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah. Baik, kita lanjut untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Berikut ini diagram nilai ulangan matematika siswa kelas 8A. Ya, di sini nilainya itu ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang mendapatkan nilai 4 ada 3 orang. Nah, di sini ada 3 orang.
Kemudian yang mendapat nilai 5 itu ada 6 orang. Yang dapat nilai 6 itu ada di sini 9. Nah, 9. Kemudian yang dapat nilai 7 itu 8. Oke, yang dapat nilai 8 itu ada 7, yang dapat nilai 9 itu ada 5. Kemudian yang dapat nilai 10 ada 2. Nah, kalau ini kita buat tabel, ya, kita buat tabelnya. Jadi di sini nilai, ya, kemudian ya, nilai, kemudian ini frekuensi, ya, frekuensi. Kemudian di sini adalah data ke berapa, ya, data ke. Nilainya itu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Baik. Di sini 4-nya ada 3. Ya. Kemudian 5-nya ada 6. 6-nya ada 9. Ya, 9. 7 ada 8. Kemudian 8 ada 7. 9-nya ada 5. 10-nya ada 2. Nah, kemudian untuk nilai 4 ini data ke berapa? Karena ada 3, 4-nya ada 3 berarti data ke 1 ya, sampai ke 3. 1, 2, 3. Kemudian 5 ini data ke, ya, jadi setelah 3 itu 4. Ada 6 berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi ada 6 berarti data ke-4, data ke-5, data ke-6, data ke-7, data ke-8, data ke-9. Kemudian 6-nya itu data ke-10 sampai ke, ini 9 tambah 9, 18. Ya, 18. Kemudian untuk yang 7-nya itu data ke-19 sampai ke 26. Kemudian yang 8 itu data ke-27 sampai ke 33. Kemudian data 9 itu data ke 34 sampai ke 38. Kemudian data 10, nilai 10 itu data ke 39 dan ke 40 karena hanya ada 2. Berarti jumlah frekuensinya ada 40. Kalau ada 40 itu median terletak di, ya, mediannya terletak di mana? Median ya terletak pada data ke, nah, ke berapa, yaitu ini jumlah frekuensinya 40 ditambah 1 dibagi 2. Maka di sini kan hasilnya adalah 20,5. 20,5. Kalau 20,5 itu berarti ya ini terletak pada data ke-21. Di median terletak pada data ke ini ke-21 ya. Di median terletak pada data ke 20 dan
21 atau maksudnya antara 20 dan 21 sehingga mediannya ya, median itu sama dengan data ke-20 berapa? Data ke-20 ada di sini. Ke-20 berarti 7, data ke-20 itu 7 ditambah data ke-21 itu juga ada di sini yaitu 7. Ya, dibagi 2 maka hasilnya sama dengan 7. Jadi mediannya adalah yang B ya, yaitu 7. Data berat badan dalam kilogram sekelompok balita di Posyandu itu di Posyandu Kasih Bunda sebagai berikut. Nah, ini data ini. Modus dari data di atas adalah, nah sekarang di sini kita lihat karena pilihannya ada 4 ya, 16, 18, 19, 20. Nah di sini 16 karena modus itu adalah data yang sering muncul ya, jadi modus itu adalah ya, data yang sering muncul atau dengan kata lain yang mempunyai frekuensi paling besar. Nah, sekarang 16 ada berapa di sini 16? 16 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ya, kemudian 6, 7, ya 7, 8. Jadi di sini ada 8. Nah, sekarang yang 18. Nah, 18 ada berapa di sini ya? Kita lihat yang 18 itu ada ya, kita cari 18 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 di sini. Oke. Sekarang yang 19 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian yang 20 itu ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Nah, kita lihat di sini mana yang paling besar, yang paling banyak modusnya, yang paling maksud saya yang paling besar frekuensinya yang mana gitu ya. Nah, yaitu yang 16 ya, karena di sini frekuensinya ada 8 paling tinggi, berarti modusnya adalah 16 gitu ya. Nah, ini tentang modus data yang sering muncul. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 5. Perhatikan tabel berikut. Nilai ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian frekuensinya di sini dituliskan banyaknya siswa. Jadi maksudnya yang mendapatkan nilai 4 itu ada 2 siswa, yang mendapatkan nilai 5 ada 4 siswa dan seterusnya. Median dari data di atas, nah ini berarti sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang soal nomor berapa tadi? Ini sama dengan yang soal nomor 3. Kita buat tabel ini, berarti nilai frekuensi data ke, berarti di sini kita akan tambah ya, di sini data ke berapa? Data ke. Nah, di sini karena 4 ini ada 2 berarti data ke 1 sampai 2
kemudian di sini 3 sampai, karena tambah 4 berarti ke 6. Kemudian ini data ke 7 sampai 11 ya. Jadi 5 tambah 6 kan 11. Terus ini 7-nya itu setelah 6 7 dan 11-nya itu dipilih dari 5 tambah 6. Nah, kemudian di sini 12 sampai berapa? 11 tambah 5 16. Di sini 17 sampai 25. Di sini 26 sampai 28. Di sini 29 sampai 32. Nah, berarti mediannya ya, median terletak pada data ke berapa, yaitu ke ini. Jumlahnya ini 32, berarti 32 ditambah 1 dibagi 2. Itu sama dengan 16,5. Berarti terletak pada, sehingga median terletak pada data ke karena 16,5 berarti data ke 16 dan 17, sehingga data ke 16 itu ya, jadi mediannya data ke 16 itu adalah 7 ditambah data ke 17 itu adalah 8. Berarti 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 7,5. Ya, jadi jawabannya adalah C. Rata-rata 15 bilangan adalah 49,4. Jadi rata-rata 15 bilangan itu 49,4. Rata-rata 5 bilangan pertama itu 55 dan rata-rata 6 bilangan terakhir 45. Nah, rata-rata 4 bilangan yang lain adalah karena bilangannya itu semuanya ada 15, berarti kan jumlah nilainya itu 15 ditambah 15 dikali 49,4. Oke, akan kita cari. Jadi rata-rata dari 15 orang atau 15 bilangan itu adalah 49,4. Nah, ini diperoleh dari 5 bilangan pertama. Jadi 5 bilangan pertama yang rata-ratanya 55. Ya. Ini kemudian ditambah dengan 6 bilangan terakhir, yaitu yang rata-ratanya 45, kemudian ditambah dengan 4 bilangan yang lain. 4 bilangan yang lain, saya misalkan bilangan yang rata-rata dari 4 bilangan itu adalah A gitu ya, A. Nah, kemudian ini dibagi dengan 15 itu menghasilkan 49,4. Nah, kemudian kalau ini kita operasikan ya, di 5 dikali 55. Pada yang sudah ketemu 5 dikali 55, ya betul, yaitu 275 ditambah 6 kali 45.
yaitu 270 ditambah 4A, ya, sama dengan ini 15 dikali 49,4. 15 dikali 49,4, yaitu hasilnya 741. Nah, kita jumlahkan di sini ya, ini 275 ditambah dengan 270 adalah 545. 545 ditambah 4A sama dengan 741. Sehingga 4A itu sama dengan 741 dikurangi 545, yaitu 196. Nah, sehingga A-nya sama dengan 196 dibagi 4. 196 dibagi 4 apa? Itu 49. Artinya apa? Bahwa rata-rata dari 4 bilangan itu adalah 49, sehingga langsung kita bisa menjawab, jawabannya adalah D. Gitu, ya. Oke, masih bisa dipahami ya? Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, soal nomor 7. Suatu kelas terdiri atas 30 siswa baru saja mengikuti tes tulis. Jika 20 siswa mendapat nilai 80, 8 siswa mendapat nilai 90, dan 2 siswa mendapat nilai 100, berapakah rata-rata nilai kelas pada tes tulis ini? Nah, karena rata-rata itu adalah jumlah nilai, ya, jumlah nilai dibagi banyak data. Berarti kan di sini rata-ratanya, jadi suatu kelas terdiri 30 siswa, baru saja mengikuti tes. Jika 20 siswa buat 80, berarti di sini 20 dikali 80 ditambah dengan 8 siswa itu mendapatkan 90, ditambah 2 siswa mendapatkan nilai 100. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan yaitu 30. Nah, di sini akan ketemu ini 1.600 ditambah 720 ya, ditambah 200 ya, dibagi 30. Maka hasilnya adalah, kita hitung dulu, 1.600 ditambah 720 ditambah 200, itu hasilnya 2.520. 2.520 dibagi 30. Jadi hasilnya adalah berapa? 84 ya. 84. Nah, ini rata-ratanya ya. Rata-ratanya ketemu 84. Maka jawabannya adalah B. Ya. Oke, cukup mudah ya. Kira cukup mudah. Bisa kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Rata-rata berat badan dari 200 ikan hasil tangkapan di laut lepas adalah 50 kg.
200 ikan itu 50 kg. Pada saat diperiksa ulang ternyata terdapat kesalahan tulis, yaitu 92 dan 8 berturut-turut, ya, seharusnya 192 dan 88. Rataan yang benar adalah rata-rata berat badan dari 200 ikan itu hasilnya di berat 200 ikan itu sama dengan 200 dikali 50, ini sama dengan berapa ini? 10.000 ya. Ya, 10.000 kilogram. Nah, ini salah tulis, ya, salah tulis berarti kesalahannya itu ada, berarti ini dikurangi, jadi berat 198 itu sama dengan 10.000 dikurangi 92 dikurangi 8, ya. Jadi sama dengan, ya, dikurangi 92 dikurangi 8 itu ada 9.900, ya, 9.900 kilogram. Nah, ini harusnya kan yang betul, ya, yang betul itu kan 192 dan 88. Maka ini kan berat yang salah. Nah, sekarang yang berat betulnya itu sama dengan ini 9.900 ditambah 192 ditambah 88, ini sama dengan berapa nih ya, ditambah 192 ditambah 88 itu ada 10.180. Sehingga rata-ratanya, jadi rata-rata yang benar itu sama dengan 10.180 dibagi 200 ikan, ya. Itu dibagi dengan 200, hasilnya adalah 50,9. Nah, jadi ini rata-ratanya, ya, 50,9. Nah, ini kita harus jeli untuk mengartikan dari soal ini, ya, mengartikan dari soal ini. Jadi maksudnya kan jadi satu ikan ditimbang itu ada yang salah, yaitu tertulis 92 dan 8, padahal seharusnya itu beratnya itu 192 dan 88, sehingga uraiannya kira-kira seperti ini. Oke, bisa kita lanjut lagi. Untuk soal nomor 9, diketahui data nilai ulangan matematika dari 15 orang siswa sebagai berikut. Ya, ada 15 ini. Banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata adalah, ya berarti kita cari rata-ratanya dulu, ya. Rata-ratanya itu sama dengan ini 7 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 7, tambah 8, tambah 6, tambah 4, tambah 4, ya, tambah 5, tambah 9, tambah 5 lagi,
tambah 6 tambah 4. Ini kemudian dibagi dengan 15 gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba dijumlahkan dulu ya. 7 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 7 lagi tambah 8 tambah 6 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 9 tambah 5 tambah 6 tambah 4. Hasilnya 85. 85 dibagi 15. Jadi sama dengan 5,67. Berarti yang di atas rata-rata itu berarti di atas 5,67. Nah, di sini berarti ini 7, kemudian 6, 7, 8, ya. Kita hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 siswa yang di atas rata-rata. Nah, jadi kita cari rata-ratanya dulu, kemudian nilai di atas rata-rata itu ada berapa. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 7. Apabila dua siswa yang baru mengikuti ulangan susulan yang nilainya 4 dan 6 digabungkan, maka nilai rata-rata kelas itu turun 0,1. Banyak siswa semula adalah, jadi semula banyak siswa itu kan yang rata-ratanya 7 itu adalah nih. Jadi rata-rata akhir itu kan sama dengan 7 dikurangi karena turun ya, dikurangi 0,1 berarti sama dengan 6,9. Nah, di sini rata-rata akhir ini, rata-rata akhir itu kan sama dengan 7 dikalikan dengan banyaknya anak, ya, ditambah 2 siswa yaitu nilainya 4 dan nilainya 6, ya, dibagi dengan jumlah siswanya yaitu tadinya A ditambah 2 orang, itu hasilnya sama dengan ini 6,9. Nah, akan kita cari A-nya berapa? Ya, berarti di sini kalikan 7A ditambah 10 sama dengan di sini 6,9A, ini kalikan ditambah berapa ini? 6,9 dikali 2 itu 13,8. Nah, berarti di sini kita 7A dikurangi 6,9A itu sama dengan 13,8 dikurangi 10. Di sini 0,1A, ya, sama dengan di sini 3,8. Berarti A-nya sama dengan berapa? 38. Jadi 3,8 dibagi 0,1 sama dengan 38. Jadi jumlah siswa sebelum digabung dengan 2 siswa tadi itu ada 38 siswa. Maka jawabannya adalah B. Baik, sahabat MS, saya kira untuk pembahasan
sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjut lagi di partai yang kedua ya. Untuk yang soal nomor 11 dan seterusnya itu ada di partai yang kedua karena waktunya cukup lama ya, ini sudah 45 menit ya. Jadi kalau terlalu lama nanti kalian bisa bosen dan juga bisa ngantuk. Nah, untuk itu, untuk yang soal berikutnya akan kita bahas di partai yang berikutnya. Mungkin itu dulu, dan silahkan dipahami, disimak. Kalau belum paham diulang lagi, dan kita jumpa lagi di partai berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.